Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani. Izinkan saya memaparkan laporan aktualisasi Latsar CPNS dengan judul Upaya Meningkatkan Kemampuan Membaca dan Menulis di Bidang Sastra Siswa Kelas 7 SMP Negeri 3 Tebing Tinggi. Kegiatan yang pertama melaksanakan pembelajaran membaca dan menulis teks cerita imajinasi. Adapun tahapan kegiatan yang pertama mempersiapkan media video materi tentang teks cerita imajinasi. Selain itu juga mempersiapkan video pendukung seperti brain gym yang digunakan di sela-sela pembelajaran. Tahapan yang kedua menayangkan dan menjelaskan video yang telah disiapkan. Tahapan yang ketiga memberi kesempatan kepada siswa untuk membaca dan menceritakan kembali secara runtun cerita yang dibaca. Sebelum itu, guru mencontohkan terlebih dahulu bagaimana cara menceritakan kembali teks cerita imajinasi dengan menggunakan bahasa sendiri. Selanjutnya, siswa dibawa ke perpustakaan untuk mencari cerita imajinasi yang akan mereka baca. Kemudian mereka ditunjuk ke depan untuk menceritakan kembali cerita yang telah mereka baca. Tahapan yang keempat menugaskan siswa untuk menulis teks cerita imajinasi. Dalam hal ini, yang pertama mereka lakukan adalah menulis penggalan dari cerita. Penggalan cerita ini dapat dikembangkan menjadi sebuah cerita imajinasi berdasarkan bahasa siswa sendiri. Kemudian berikutnya siswa ditugaskan menulis teks cerita imajinasi berdasarkan gambar yang telah disajikan. Setelah teks cerita imajinasi selesai, agenda berikutnya yaitu menilai hasil kerja siswa. Kegiatan yang kedua melaksanakan pembelajaran menulis dan membaca puisi. Adapun tahapan kegiatan yang pertama mempersiapkan media video dan kartu kata materi menulis dan membaca puisi. Tahapan yang kedua menayangkan dan menjelaskan video materi tentang membaca dan menulis puisi. Dalam hal ini yang digunakan adalah media PowerPoint. Tahapan yang ketiga menugaskan siswa menulis puisi berdasarkan kartu kata yang telah dibagikan. Membantu kalian, ibu udah buatkan kartu kata. Di sini ada banyak kata yang bunyi akhirnya sama. Jadi kalian bisa pilih kata mana yang mau kalian buat untuk bunyi akhirnya. Puisi lama dia terikat sama aturan bait baris itu kan, kayak pantun dalam satu baitnya harus 4 baris, kalimat satu baitnya 2 baris gitu. Kalau puisi baru dia tidak terikat sama aturan bait baris. Jadi kalian bebas aja. Kalian mau nulis puisinya itu dalam satu bait berapa baris ya itu terserah kalian. Tahapan yang keempat memberi kesempatan kepada siswa untuk membacakan hasil karyanya. Buah desa yang aku tinggal seorang diri. Kegiatan yang ketiga yaitu mengadakan perlombaan menulis dan membaca puisi. Tahapan pertama berkoordinasi dengan kepala sekolah dan guru bahasa Indonesia yang lain.
Beberapa hari sebelum perlombaan dimulai, guru mensosialisasikan kegiatan Lomba Cipta Baca Puisi kepada siswa, yang merupakan agenda tahapan 2 dari kegiatan 3. Berselingkuh di dalam danau, ingin menceritakan Ciberi Inci. Tahapan yang ketiga mengadakan perlombaan dengan sistem penjurian secara langsung. Namun ketika kita sudah besar, kau meninggalkan. Kau orang yang kurindu, kau orang yang selalu bersamaku. Oh sahabatku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Tahapan kegiatan yang keempat yaitu mengumumkan 3 karya terbaik pemenang lomba. Untuk selanjutnya diberi apresiasi. Kegiatan yang keempat mempublikasikan karya siswa di mading sekolah. Adapun tahapan kegiatan yang pertama mengumpulkan hasil karya siswa, kemudian memilah dan memilih karya terbaik, selanjutnya mendekor hasil karya siswa tersebut, dan tahapan yang keempat yaitu memajang hasil karya siswa di mading sekolah. Kegiatan yang terakhir yaitu evaluasi kegiatan. Ini merupakan gabungan dari keseluruhan materi yang telah diajarkan kepada siswa. Imajinasi, udah ya. Terus puisi, mulai dari puisi lama, puisi rakyat, syair, pantun, dan puisi. Tahapan sebelumnya yaitu mempersiapkan soal tentang menulis teks cerita imajinasi dan puisi. Kemudian tahapan yang kedua melaksanakan ujian menulis teks cerita imajinasi dan puisi. Berikutnya membandingkan hasil karya siswa dan terakhir mengisi daftar nilai. Dari sini dapat disimpulkan setelah aktualisasi dilakukan, nilai siswa secara keseluruhan meningkat. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Armintang. Saya dari kelas 7. Saya bersekolah di SMP Negeri 3, Kota Tebing Tinggi. Saya sangat suka mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Seni Budaya. Pada saat mata pelajaran Bahasa Indonesia, saya sangat suka materi cerita dongeng dan juga puisi. Saat materi cerita dongeng, kami belajar melalui video dan video itu sangat menarik. Dan juga saat puisi, kami menggunakan kata-kata untuk membuat puisi. Dalam kata-kata tersebut itu sangat membantu untuk kami dalam membuat puisi. Sekian dari saya, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sylviani. Pengalaman saya belajar bahasa Indonesia dengan Bu Indri. Materi yang saya paling suka itu menulis dongeng. Pas ditulis dongeng banyak video yang ditayangi dan pas disuruh maju ke depan satu persatu untuk menceritakannya kembali, saya maju dan saya menceritakan kisah ke Putri Duyung, dan saya menceritakan kisah itu dengan semangat. Sekian dan halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Selala. Saya suka mata pelajaran bahasa Indonesia. Materinya itu puisi lama dan puisi baru. Dulu membacakan puisi itu sangat sulit dan menulisnya sangat sulit, terbantu oleh kartu kata. Di situ saya sudah mulai bisa menulis puisi dengan bagus, dan saya mengikuti perlombaan cipta baca puisi, dan saya di situ kemarin juara 3. Terima kasih.